kelompok 2 akan mempresentasikan makalah biokimia yaitu berjudul lipid. Perkenalkan, nama saya Syahid Wijaya. Saya ingin membacakan pengertian lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lipid, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Azahra Astrid Negita. Di sini saya membacakan fungsi biologis utama lipid, yaitu untuk menyimpan energi, berperan dalam pensinsalan, dan bertindak sebagai komponen pembangunan membran sel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Al-Mahdi. Saya di sini akan membacakan jenis-jenis lipid. Macam-macam jenis lipid berdasarkan sumber lemaknya. Lemak hewani adalah lemak yang berfungsi dari hewan, termasuk ke dalam jenis lemak tak jenuh. Contoh bahan makanan dari hewan yang merupakan sumber lemak yaitu mentega, susu, telur, serta daging. Lemak nabati, lemak yang bersumber dari tumbuhan, termasuk ke dalam jenis lemak jenuh. Contoh bahan makanan dari tumbuhan yang mengandung lemak yaitu kacang-kacangan, kacang tanah, kemiri, kelapa, serta wijen. Perkenalkan, nama saya Ishak Ramadhani. Saya di sini akan membacakan berdasarkan struktur kimia penyusunan lemak sederhana atau trigliserida merupakan senyawa lemak yang paling sederhana, terdiri atas satu molekul glukosol serta 3 rantai asam lemak. Fosfolid atau lemak yang mengandung fosfat. Lipoprotein atau lemak gabungan ada lemak yang tersusun atas asam lemak serta gugus tambahan lain. Steroid merupakan salah satu jenis lipid, akan tetapi yang paling dikenal yaitu kolesterol yang dapat mengakibatkan penyumbutan pembuluhan darah yang dapat mengakibatkan arteriosklerosis. Dasar ikatan kimianya lemak jenuh yaitu lemak dengan struktur yang tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai korban asam lemaknya. Lemak tak jenuh merupakan struktur lemak yang memiliki ikatan rangkap pada rantai korban asam lemaknya. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Di sini saya akan membacakan sifat lipid. Di sini ada 4 sifat lipid, yaitu 1. Titik leleh rendah, 2. Titik dalam air larut dalam pelarut organik, 3. Lemak murni tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, 4. L/M memberikan noda minyak yang digunakan sebagai uji. Ini kita akan membahas tentang metabolisme lipid. Nah, sebelumnya, apa itu metabolisme? Nah, metabolisme berdasarkan kamus etimologi, secara asal katanya dia itu berasal dari kata meta. Meta artinya adalah perubahan. Dan juga bolism dari kata pelion, bahasa Yunani ya. Dia itu artinya suatu lemparan. Nah, dapat kita artikan metabolisme ini adalah suatu lemparan perubahan. Nah, analoginya dalam tubuh kita itu seperti ini. Misalkan ini suatu zat berbentuk bulat. Nah, dia dilempar, kemudian dia menjadi kotak. Nah, dalam proses-prosesnya ini dia melibatkan reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh kita. Nah, intinya metabolisme ini itu adalah merubah atau perubahan. Nah,
dalam hal ini metabolisme lipid itu ada 3 jalur, yaitu yang pertama jalur eksogen, kemudian jalur endogen, dan reverse cholesterol transport pathway atau RCTP. Nah, untuk yang kedua jalur pertama ini ya, eksogen dan endogen, dia itu memetabolisme LDL. Nah, kemudian untuk yang RCTP, dia itu khusus untuk memetabolisme HDL. Setelah ini kita akan membahas satu persatu dari jalur metabolisme tersebut, dimulai dari jalur metabolisme eksogen. Ya, pertama kita akan membahas jalur metabolisme eksogen. Nah, pada jalur metabolisme eksogen ini, dia itu memetabolisme lemak-lemak yang ada di dalam usus. Ya. Nah, lemak-lemak tersebut itu bisa berasal dari makanan-makanan kita. Nah, makanan-makanan kita itu dia mengandung trigliserida dan kolesterol. Nah, kemudian lemak-lemak ini juga bisa didapatkan dari empedu yang dikeluarkan oleh hati. Nah, hati ini mengeluarkan empedu yang berfungsi untuk mengemulsi lemak. Nah, empedu ini dia juga mengandung kolesterol yang akan diserap kembali oleh sel-sel usus kita. Nah, yang pertama, di dalam lumen usus, trigliserida dan kolesterol ini dia akan diserap oleh enterosit atau sel usus. Nah, yang pertama trigliserida. Trigliserida ini itu dia diserap oleh sel usus dalam bentuk asam lemak bebas atau FFA, free fatty acid. Ya, ini translatean aja. Kemudian asam lemak bebas ini di dalam enterosit akan diubah menjadi trigliserida lagi. Nah, kemudian trigliserida ini dia akan bergabung bersama fosfolipid dan apoprotein. Nah, seperti biasa, ketika fosfolipid dan apoprotein itu bergabung dengan lemak, maka dia akan menjadi lipoprotein. Nah, lipoprotein dalam hal ini itu dia adalah kilomikron. Nah, kemudian untuk yang kolesterol, kolesterol ini dia akan diserap oleh enterosit dalam bentuk kolesterol tetap. Nah, kemudian di dalam enterosit, kolesterol ini akan diubah menjadi kolesterol ester. Kemudian kolesterol ester ini dia akan bergabung dengan fosfolipid dan apoprotein. Dalam hal ini apoproteinnya adalah ApoB. Ya. Dan akan membentuk kilomikron. Nah, kilomikron kurang lebih gambarnya itu sederhananya seperti ini. Jadi yang merah-merah ini itu adalah fosfolipid. Kemudian yang biru-biru ini dia apoproteinnya, apoprotein B kalau kilomikron. Nah, trigliserida dan kolesterol ester ini dia menempati pada bagian dalamnya. Ini yang berwarna hitam sama kuning. Ya. Nah, kemudian kilomikron ini setelah melewati sel usus dia akan masuk ke saluran limfe. Ya. Dia akan masuk ke saluran limfe, kemudian dia akan tembus ke ductus thoraxicus. Nah, setelah bergabung dengan ductus thoraxicus, dia akan mengalir ke aliran darah. Nah, di dalam aliran darah ini dia akan mengalami banyak metabolisme atau perubahan-perubahan. Nah, ini sama kayak tadi, ini kilomikron. Di dalam kilomikron ini tadi kan mengandung kolesterol dan trigliserida. Nah, di dalam pembuluh darah, kolesterol dan trigliserida ini akan dimetabolisme. Yang pertama trigliserida. Nah, ketika kilomikron ini memasuki pembuluh darah, ya, ini merah-merah pembuluh darah. Sel-sel pembuluh darah ini atau disebut dengan endotel akan mengeluarkan suatu enzim yang disebut sebagai lipoprotein lipase. Nah, enzim ini akan menghidrolisis trigliserida ini sehingga menjadi asam lemak bebas atau free fatty acid, atau bisa juga disebut NEFA atau kepanjangan dari non-esterified fatty acid. Udah biar gampang kita sebut asam lemak bebas gitu aja ya. Susah namanya. Nah, asam lemak bebas ini dia akan disalurkan ke jaringan-jaringan adiposa. Nah, jika asam lemak bebas ini terlalu banyak, maka dia akan tetap ada dalam kilomikron. Kemudian kilomikron ini menuju ke hepar dan trigliserida ini akan menjadi trigliserida hati. Nah, kemudian yang kedua, bahan yang ada di dalam kilomikron ini adalah kolesterol ya tadi. Nah, kolesterol ini dia tidak seperti trigliserida yang disalurkan ke jaringan-jaringan adiposa. Dia tetap ada di dalam kilomikron. Nah, kilomikron ini akhirnya dia akan mengandung
lebih banyak kolesterol dibanding dengan trigliserida, karena tadi trigliseridanya sudah disalurkan ke jaringan-jaringan adiposa, sedangkan kolesterolnya tidak disalurkan kemana-mana. Nah, kilomikron yang memiliki kolesterol yang lebih tinggi dan terdapat sedikit trigliserida itu disebut dengan kilomikron rimnen. Ya, ini. Nah, kilomikron rimnen ini dia akan melalui pembuluh darah menuju ke hepar. Nah, seperti itulah jalur metabolisme eksogen. Oke.